Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok evaporator akan menjelaskan pabrik asam fosfat. Pabrik asam fosfat adalah pabrik yang memproduksi asam fosfat yang merupakan salah satu dari produk utama industri kimia. Salah satu kegunaan utamanya termasuk pemrosesan biji mineral, sintesis kimia, pemrosesan air limbah, dan penghilangan minyak. Proses pada pabrik asam fosfat ini dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu penyiapan bahan baku yang dimulai dengan mengangkut batuan fosfat yang berbentuk padatan menggunakan bed conveyor, kemudian dipecah menggunakan alat ball mill. Lalu batuan fosfat dan air dialirkan dari tangki menuju ke mixer untuk dicampurkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam reaktor untuk diproses bersamaan dengan asam sulfat. Lalu tahapan yang kedua adalah pembentukan produk, di mana campuran batuan fosfat, air, dan asam sulfat masuk ke dalam reaktor. Reaksi yang terjadi di dalam reaktor tersebut tidak hanya menghasilkan asam fosfat, namun juga menghasilkan gipsum dan gas hidrogen fluorida. Lalu tahap yang terakhir adalah pemisahan dan pemurnian produk, di mana gipsum yang dihasilkan dimasukkan menuju rotary dryer untuk dilakukan pengeringan, kemudian menuju ball mill dan screening agar ukuran gipsum seragam. Lalu asam fosfat yang keluaran filter tersebut dialirkan menuju evaporator untuk menaikkan kemurnian. Produk keluaran evaporator ini memiliki kadar asam fosfat sekitar 95%. Lalu selanjutnya dialirkan menuju tangki penyimpanan. Alat-alat yang digunakan di pabrik asam fosfat beserta dengan fungsinya secara singkat. Yang pertama itu ada tangki penyimpanan asam sulfat yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku asam sulfat selama 7 hari. Yang kedua ada silo penyimpanan batuan fosfat yang berfungsi untuk menyimpan asam fosfat selama 7 hari. Yang ketiga ada mixer. Mixer ini berfungsi untuk mencampurkan batuan fosfat dengan air proses. Yang keempat ada reaktor yang berfungsi untuk mereaksikan asam sulfat dengan batuan fosfat. Kemudian ada filter. Filter berfungsi untuk memisahkan antara asam fosfat cair dengan seluruh gipsum. Selanjutnya ada evaporator, berfungsi untuk menguapkan air H2SO4 atau asam sulfat dan H3PO4 atau asam fosfat. Kemudian ada tangki penyimpanan asam fosfat, berfungsi untuk menyimpan produk asam fosfat selama 7 hari. Lalu ada rotary dryer, berfungsi untuk mengeringkan produk gipsum. Selanjutnya ada silo. Silo adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan bahan curah. Silo merupakan tempat penampungan bahan yang berukuran besar. Biasanya di akhir proses sebelum packaging tidak ada reaksi kimia. Silo berfungsi untuk menampung gipsum selama 7 hari. Selanjutnya ada heater. Heater adalah alat yang menggunakan proses termodinamika dengan menggunakan sumber energi untuk menghasilkan panas. Heater di sini berfungsi untuk memanaskan H2SO4 sampai 45 derajat. Selanjutnya, scrubber. Scrubber merupakan suatu variasi alat yang digunakan untuk memisahkan partikel-partikel solid dari udara atau gas dengan bantuan suatu cairan, yaitu air. Scrubber di sini berfungsi untuk menangkap gas dari reaktor dengan menggunakan air sebagai pembantu. Selanjutnya, tangki penyimpanan HF. Tangki yang digunakan adalah tangki khusus untuk menyimpan bahan kimia yang sering digunakan dalam industri kimia. Fungsinya di sini sebagai alat penyimpan produk hidrogen fluorida selama 7 hari. Screening 1 berfungsi untuk menyeragamkan batuan fosfat. Kedua, screening 2. Screening 2 berfungsi untuk menyeragamkan ukuran gipsum. Kedua, palmil. Palmil 1, palmil 2. Palmil 1 berfungsi untuk memperkecil ukuran batuan fosfat. Palmil 2 berfungsi untuk memperkecil gipsum. Jadi, batuan fosfat atau gipsum diperkecil dulu pada palmil. Untuk itu langsung dimasukkan ke penyaringan, yaitu screening. Blower berfungsi untuk memindahkan udara dari udara bebas ke rotary dryer. Screw conveyor 1. Screw conveyor 1 berfungsi untuk memindahkan produk dari reaktor ke filter. Screw conveyor 2. Screw conveyor 2 berfungsi untuk memindahkan gipsum dari filter ke rotary dryer. Screw conveyor 3. Screw conveyor 3 berfungsi untuk memindahkan campuran batuan fosfat dan air
Kemudian bed conveyor 1 mengangkut gypsum dari rotary dryer ke ball mill. Bed conveyor 2 mengangkut gypsum dari ball mill ke screening. Bed conveyor 3 mengangkut batuan fosfat dari crusher ke ball mill. Bed conveyor 4 mengangkut batuan fosfat dari ball mill ke screening. Bed conveyor 5 yang berfungsi sebagai mengangkut bantuan fosfat dari gudang ke crusher. 2. Bucket elevator 1 yang berfungsi sebagai memindahkan bantuan fosfat dari screening ke silo. 3. Bucket elevator 2 yang berfungsi sebagai memindahkan bantuan fosfat dari silo ke mixer. 4. Bucket elevator 3 yang berfungsi sebagai memindahkan produk gypsum dari screening ke silo. Selanjutnya ada pompa 5, 6, 7, dan 8. Pompa 5 berfungsi untuk mengalirkan produk asam fosfat dari filter ke evaporator, sedangkan pompa 6 berfungsi untuk mengalirkan produk asam fosfat dari evaporator ke tangki penyimpanan, dan pompa 7 berfungsi untuk mengalirkan HF dari scrubber ke tangki penyimpanan. Dan yang terakhir yaitu crusher, berfungsi untuk menghancurkan batuan fosfat. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.